Apa sebenarnya yang mempengaruhi adanya keberagaman Islam di Indonesia? Sebenarnya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Apakah itu? Menurut sejarah, Islam masuk lewat perdagangan dari Gujarat, India pada abad ke-13. Sejarah lain mengatakan bahwa Islam itu baru-baru muncul di Indonesia ketika munculnya para pedagang dari Mekah. Ada juga yang bercerita tentang Indonesia datang dari Persia yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-13. Yang pasti tersebarnya Islam di Indonesia lewat jalur pelayaran di mana bangsa Islam saat itu mengutus para dai-nya untuk berdakwah. Karena itulah ada banyak sekali mazhab yang dianut di Indonesia. Di antaranya adalah Muhammadiyah yang dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, Nahdlatul Ulama yang dibawa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang terakhir adalah Persis yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Hasan. Pada NU, Persis, dan Muhammadiyah ada sedikit perbedaan tentang pemaknaan ilmu kalam. Ajaran teologi Muhammadiyah memandang bahwa akidah yang benar adalah akidah yang dianut oleh umat Islam pada generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Mengenai ajaran teologi NU atau Nahdlatul Ulama, layaknya berbicara teologi Imam Al-Asy'ari, yakni Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dikenal juga dengan Al-Asy'ariyun dan Al-Maturidiyun, yang sejalan dengan pemahaman juga ajaran Rasulullah SAW. Ajaran teologi Islam menurut Persis tidak mungkin bisa ditegakkan tanpa membasmi syirik. Sunnah tidak mungkin dihidupkan tanpa memberantas bid'ah, dan ruhul ijtihad tidak mungkin terlaksana tanpa memberantas taklid. Ilmu tasawuf. Secara etimologis, kata tasawuf atau sufi diambil dari kata saf, yang berarti baris atau saf. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata safa yang artinya bersih, karena hatinya selalu dihadapkan ke hadirat Allah. Secara istilah, Abu Al-Hasan Asy-Syadzili pada tahun 1258 Masehi, guru spiritual terkenal dari Afrika Utara, mengartikan tasawuf sebagai praktik-praktik amalan dan latihan dalam diri seseorang melalui ibadah dan penyembahan lain guna mengembalikan diri kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal atas dirimu dalam tasawuf. Aceh memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu tasawuf karena daerahnya yang strategis. Para pelopor aliran tasawuf di Indonesia yaitu yang pertama Nuruddin Araniri, berasal dari Gujarat, India. Beliau juga dikatakan penerus tasawuf Sunni. Pemikiran-pemikiran Nuruddin Araniri yang ditunjukkan kepada tokoh dan penganut wujudiyah maupun pemikirannya secara umum yaitu yang pertama tentang Tuhan. Ia berpendapat bahwa wujud Allah dan alam esa berarti bahwa alam merupakan sisi lahiriah dari hakikatnya yang batin yaitu Allah. Namun ungkapan itu pada hakikatnya bahwa alam tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Yang kedua, tentang alam. Menurutnya alam ini diciptakan Allah melalui tajalli. Yang ketiga, tentang manusia, merupakan makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Yang keempat, tentang wujudiyah. Dan yang kelima, tentang hubungan syar'i dan hakikat. Yang kedua, ilmu tasawuf di Nahdlatul Ulama. Di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain Al-Junaid, Al-Bahdali, dan Abu Hamidah Al-Ghazali. Yang kedua yaitu Abdur Rauf As-Sinkili. Abdur Rauf adalah ulama yang berupaya mendamaikan ajaran martabat alam 7 yang dikenal di Aceh.
sebagai paham wahdatul wujud dengan paham sunnah. Pemikiran tasawuf As-Sinkili yaitu pada persoalan antara tasawuf dan syariah. Pada pandangan organisasi masyarakat, ilmu tasawuf memiliki kedudukan tersendiri. Di antaranya, yang pertama, ilmu tasawuf di Muhammadiyah. Tasawuf menjadi tradisi yang telah lama berkembang dalam sejarah Islam. Ada kesan bahwa tradisi itu tidak berkembang dalam Muhammadiyah, padahal secara tradisi itu cukup berkembang dalam bentuk yang tersendiri. Bagi Muhammadiyah, tasawuf identik dengan akhlak, ihsan, atau menyucikan jiwa. Hanya saja karena tasawuf itu oleh Muhammadiyah dipandang mengandung stigma, bidah, tahayul, dan syirik, maka tasawuf secara formal tidak mendapatkan legitimasi dalam rumusan paham keagamaan Muhammadiyah. Seandainya tidak ada stigma itu, maka nama tasawuf tentu diterima dengan baik.